Mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan mengucapkan Namo Tassa sebanyak 3 kali sebelum memulai Dhamma Talk malam hari. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang pantas dihormati, yang tercerahkan sempurna. Buddha adalah seorang arahat dan dia pantas untuk diberikan penghormatan tertinggi. Semua makhluk, termasuk para dewa dan Brahma, menghormati Buddha karena Buddha yang terunggul telah melenyapkan semua kekotoran batin yang menjadi tercerahkan sempurna atas usahanya sendiri melalui perealisasian 4 kebenaran mulia dan memiliki atau diberkahi dengan 6 kualitas kemenangan tertinggi, yaitu Isariya atau supremasi keunggulan, Dhamma, pengetahuan yang merupakan jalan menuju Nibbana, Yasa, terkenal, termasyur, dan banyak pengikut, Siri, penampakan atau penampilan mulia, Kamma, kekuatan pencapaian atau kesempurnaan, dan Payata, perhatian yang tekun. Sadu, sadu, sadu. Ya. Tadi adalah arti dari Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, kita harus ingat arti tersebut ya dengan baik ya. Pada hari ini, malam ini, tanggal 26 November, hari Minggu, di acara online meditasi ya yang diadakan oleh KSN atau Kamatana Samutapaka Nikaya dalam rangkaian ODM 2 hari ya. Ini Bante akan menjelaskan atau memberikan ceramah Dhamma atau punya kesempatan untuk berbagi Dhamma ya dengan judul atau tema apa yang harus dilakukan oleh umat Buddha, bagian yang kedua. Ya, kemarin Bante juga sudah menjelaskan ya kurang lebih apa yang harus dilakukan oleh umat Buddha ya melalui dua sutta ya. Dan Bante akan melanjutkan lagi di beberapa sutta berikutnya karena ini adalah perlu juga Anda ketahui ya, terutama di sini apa yang dilakukan oleh umat Buddha khususnya umat awam. Ya. Karena kelompok bisa dibilang komunitas umat Buddha itu terdiri dari 4 kelompok ya, yaitu biku, bikuni, dan upasaka, upasika. Itu kelompok dari umat Buddha. Dan dia lebih emphasize-nya sekarang adalah untuk kelompok umat awam, apa yang harus dilakukan. Ya, kemarin sudah untuk mencapai apa yang diinginkan, banyak kualitas-kualitas baik yang juga harus Anda perkuat supaya Anda bisa mendapatkan apa yang diinginkan, diharapkan, dan jarang diperoleh di dunia ini, khususnya untuk umat awam. Ya.
Bante akan melanjutkan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang dimaui oleh orang banyak dan jarang didapatkan di dunia ini, ya lebih jelas lagi, lebih detail lagi. eh, Satu suta menjelaskan itu, ya namanya di Ita Dhamma Sutta. Ya, jadi di dalam suta ini kelanjutan dari yang kemarin, bahwa di dalam Ita Sutta yang kemarin adalah Ita Sutta. Ini adalah Ita Dhamma Sutta. Nah, di dalam Ita Sutta ada hal-hal yang memang diharapkan, diinginkan, dan jarang diperoleh. Dan untuk bisa memperolehnya, ya itu bukan hanya dengan berdoa saja, tapi harus melakukan hal-hal yang memang mengarah ke tujuan tersebut. Hal-hal yang memang diharapkan, diinginkan, diaspirasikan. Nah, di sini eh, juga dikatakan ada 10 ya hal-hal yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan jarang diperoleh di dunia ini. Apa saja ya ke-10 ini? Yang pertama kekayaan, yang kedua kecantikan, wano. Yang pertama kekayaan boga, yang kedua kecantikan wano, yang ketiga kesehatan aroga, aroja, yang keempat eh, kesehatan itu aroja, yang keempat perilaku bermoral, perilaku bermoral atau sila. Yang kelima, brahmacharya atau kehidupan selibat. Yang keenam, itu teman-teman, mita. Yang ketujuh, pembelajaran, bahu saca. Yang ya ini yang kedelapan, panya, kebijaksanaan. Dan yang kesembilan, dhamma atau kualitas-kualitas baik. Dan yang ke-10 ya tetap yang terakhir surga. Ya, banyak orang mengharapkan menjadi terlahir dalam surga, atau bisa dikatakan kehidupan yang lebih baik di kehidupan-kehidupan berikutnya sampai dengan pencapaian nibbana. Ya. Nah, ini ke-10 ini diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan jarang diperoleh di dunia ini. Betul nggak Anda menginginkan ini? Betul nggak Anda mengharapkan ini? Ya, pasti semuanya setuju ya. Siapa yang nggak mau kaya? Siapa yang nggak mau cantik? Siapa yang nggak mau sehat? Ya kan? Siapa yang nggak mau ya ganteng? Ya kan? Siapa yang nggak mau terpelajar? Siapa yang nggak mau mendapatkan kualitas-kualitas baik? Ya siapa yang nggak mau bijaksana? Mungkin ada yang nggak mau jadi brahmacharya, ada ya hidup selibat. Ya, tapi mungkin ada juga yang mau. Ya akhirnya ya setelah meninggal masuk surga atau menjadi terlahir di alam di kehidupan yang lebih baik lagi sampai mencapai nibbana. Semua pasti mau. Ya, dan jarang diperoleh di dunia ini. Ya, jarang diperoleh. Artinya nggak semua orang bisa mendapatkan ini sekali lagi. Ya, nggak semua orang bisa mendapatkan semuanya ini. Tidak. Mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga, mungkin beberapa. Tidak bisa sempurna. Bisa dikatakan. Nah, ini adalah hal-hal yang diperlukan, diinginkan, diharapkan. Nah, di suta ini dijelaskan ada 10 halangan bagi hal-hal yang diinginkan, diharapkan, menyenangkan dan jarang diperoleh di dunia ini. Jadi halangannya.
kalau mau dibilang yang tidak boleh dilakukan untuk memperoleh hal-hal tersebut. Nah, kalau tema kita kan apa yang harus dilakukan, nanti kebalikan. Nah, ini halangan atau yang tidak boleh dilakukan untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Ya, halangan ke-10 hal yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan jarang diperoleh. Ya, apa? Yang pertama, kelembaman dan kurangnya inisiatif adalah halangan bagi diperolehnya kekayaan. Lambat, lambat dan kurangnya inisiatif bisa dikatakan. Itu halangan bagi diperolehnya kekayaan. Yang kedua, tidak menghias dan mempercantik diri adalah halangan bagi kecantikan. Nah, ini wanita pasti senang nih kalau ini. Ya, ada Buddha juga menjelaskan ini di Sutta. Kalau mau cantik berarti harus dandan ya. Tidak menghias dan mempercantik diri adalah halangan bagi kecantikan. Bagi pria juga yang mau ganteng ya, Anda harus memperhatikan penampilan Anda. Ya. Memang sekarang ini ada stigma kalau ke wihara itu nggak boleh cantik-cantik, nanti loba, ya nggak, nanti nggak bagus. Tapi di Sutta ini Buddha menjelaskan, ya sekarang boleh umat Buddha cantik, tampil cantik, boleh umat Buddha tampil ganteng, boleh umat Buddha jadi rupawan atau berpenampilan pantas ketika ke wihara, boleh. Jelas sekali di Sutta ini Buddha menjelaskan ini. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jangan penampilannya yang sesuai yang atau yang tidak pantas gitu kan. Nah, ini ada stigma seperti itu. Kalau di negara Buddhis, ya, itu mereka umat-umat yang datang ke wihara, mereka tampil rapi, tampil cantik bagi yang wanita dengan dress code-nya mereka. Yang pria juga pakaian rapi. Ya, berarti pengalaman tinggal di negara Buddhis. Ketika ada acara, mereka melakukan ya berpenampilan rapi. Jadi tidak asal, tidak seperti ya pakaian yang biasa-biasa saja bisa dikatakan. Ya pada umumnya bisa dikatakan. Ya, kalau Anda punya kesempatan untuk pergi ke negara Buddhis, Anda bisa mengamati. Apalagi kalau ada seremoni atau bagaimana. Ya, jadi bukan sesuatu yang memang seperti apa ya, seperti halangan gitu. Ya, ini berarti untuk membuka ini karena sekarang memang ada stigma ya. Jadi umat Buddha tuh nggak boleh tampil cantik, nanti loba. Putu jana nggak mungkin nggak menghasilkan kilesa, masih putu jana. Makanya putu jana itu dibilang umatako, orang gila dibilangnya. Kenapa? Setiap saat menghasilkan kilesa gitu. Jadi kan, ya. Tapi tujuan kita Anda misalnya dandan atau bukan untuk yang bagaimana, hanya untuk berpenampilan pantas. Ya, ya hanya untuk berpakaian pantas, berpakaian rapi. Jadi jaga penampilan yang membuat Anda percaya diri. Kira-kira seperti itu. Bukan untuk tujuan menarik perhatian atau menggoda, bukan. Ya, berpakaian pantas, rapi, enak dilihat. Nah, kalau lebih jauh lagi ya, kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang baik, itu karma baik berbuah. Kalau dari sisi selainnya kesadaran penglihatan ya, Anda yang belajar Abhidhamma, Anda akan setuju ini.
melihat hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang indah, itu karma baik berbuah. Hmm. Kalau ngelihat orang pakaiannya rapi-rapi, pantas, itu kan penampilan yang baik kan, good thing. Itu karma baik kita berbuah. Ya, ketika Anda berpakaian rapi, datang ke wihara atau kemanapun, ya, itu Anda mengkondisikan karma baik orang yang melihat Anda, karma baiknya berbuah. Mereka akan happy. Hmm. Kira-kira begitu ya. Misalnya ketika Anda melihat truk sampah di jalanan yang penuh sampah, itu artinya pemandangan yang tidak menyenangkan, itu karma buruk berbuah. Melihat pemandangan atau penampakan yang tidak menyenangkan, karma buruk berbuah. Ya, nah itu secara prinsip abhidhamma juga ya. Nah, nanti bagaimana setelahnya itu urusan masing-masing deh ya. Bukan urusan Anda bisa dikatakan atau bukan urusan yang lain. Ya, objek di luar itu netral bisa dikatakan. Ya, nah di sini. Jadi ya tidak masalah ketika kita berpakaian pantas. Tidak masalah ketika kita pakaiannya rapi. Para biku pun melakukan hal yang sama. Para biku pun akan memperhatikan penampilannya. Jadi penampilannya nggak berantakan. Ya, contoh seperti Bante, kasih Bante lihat. Ya, pakaiannya menutup tangan ini. Ini tanda etikanya ketika mendengarkan apa membabarkan dhamma berhubungan dengan apa tertutup lengannya sebelah sampai batasan pergelangan. Hmm. Ya, itu etikanya harus dirapikan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau hari-hari biasa, ya, ya berpakaian biasa. Kalau mau pergi pindah patah harus tertutup jubahnya dengan rapi. Ada aturannya juga. Kalau tidak, biku kena pelanggaran. Kalau tidak rapi. Nah, jadi penampilan itu harus diperhatikan juga. Ya, berpakaian yang berpenampilan yang pantas untuk dilihat, kira-kira gitu. Ya, jadi dengan ketika seseorang pantas atau dilihat ya, mungkin akan terlihat yang wanita cantik bagi yang pria ganteng, ya kan, jadi rupawan. Ya, makanya di beberapa tempat, di beberapa ini ya diberikan aturan, ya, misalnya ke wihara jangan pakai celana pendek gitu kan, atau pakai you can see gitu kan, pakai tank top gitu. Nah itu kan merusak pemandangan bisa dikatakan. Nah, hmm, diberikan aturan-aturan seperti itu. Karena memang bukan pakaian yang pantas untuk ke sebuah wihara gitu. Ya. Nah itu. Jadi Banti ulang lagi bahwa tidak menghias dan mempercantik diri adalah halangan bagi kecantikan. Melakukan apa yang tidak berguna adalah halangan bagi kesehatan. Ya, asapakarya, asapayakiriya, aryo jasa. Lalu pertemanan yang buruk halangan bagi perilaku bermoral. Lalu ketiadaan pengendalian atas organ-organ indera adalah halangan bagi kehidupan selibat. Indria asangwaro. Kebohongan adalah halangan bagi pertemanan. Wisam wadana. Dishonesty. Tidak melafalkan adalah halangan bagi pembelajaran. Asajaya, kiriya, bahu saja. Keengganan
untuk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan adalah halangan bagi kebijaksanaan. Ya. Lalu tidak mengerahkan diri dan kurangnya refleksi adalah halangan bagi kualitas-kualitas baik. Ya. Kita tidak merenung juga kita, oh apakah yang saya lakukan ini sudah pantas atau belum ya, sudah sesuai atau belum ya. Nah itu rasanya nggak pantas nih saya rubah deh, rasanya nggak sesuai nih saya rubah deh, gitu. Nah, kurangnya perenungan dan juga berusaha untuk jadi lebih baik, itu maksudnya ini. Dan praktek yang salah adalah halangan bagi surga. Wrong practice, micak pati-pati. Misalnya Anda mau bahagia, ya tapi kebahagiaan Anda merugikan pihak lain, merugikan makhluk lain. Anda anggap itu sesuatu hal yang wajar. Itu tidak wajar, itu praktek yang salah. Mau bahagia tapi merugikan pihak lain atau ya misalnya merugikan makhluk lain. Hanya mengejar keuntungan diri sendiri saja dengan berbagai cara, dengan menghalalkan segala cara. Itu praktek yang salah. Nah, ini adalah ke-10 yang merupakan halangan. Jadi ini yang tidak boleh dilakukan ya oleh umat Buddha untuk mengejar, untuk mengharapkan apa yang memang diharapkan, diinginkan, ya, yang dimaui dan jarang diperoleh. Nah, lalu juga Buddha menjelaskan 10 hal yang merupakan makanan bagi hal-hal yang diharapkan. Nah, kebalikannya yang tadi, menyenangkan dan jarang diperoleh di dunia ini. Apa? Rajin dan berinisiatif adalah makanan bagi diperolehnya kekayaan. Ya, nutrisi biasa dibilang. Ya, dibilang diterjemahkan makanan. Ya, artinya ya, rajin dan inisiatif, Anda akan menjadi kaya karena Anda rajin dan berinisiatif. Ya, akan makanan atau pendukung, supporting bahan bakar bagi kekayaan. Lalu, menghias dan mempercantik diri adalah makanan bagi kecantikan atau kerupawanan ya, wanasa aharo. Hmm. Menghias dan mempercantik diri adalah makanan bagi kecantikan, bagi rupawan. Wano ini rupawan ya, bagi wanita ya cantik, bagi pria ya ganteng. Ya, ini adalah melakukan apa yang memang harus dilakukan untuk tujuan Anda. Ya, lalu melakukan apa yang berguna adalah makanan bagi kesehatan. Ya, hal-hal yang mendukung untuk kesehatan itu sendiri, pola hidup sehat, ya, makanan yang sehat, ya, banyak hal yang mencegah stres atau bagaimana. Lalu pertemanan yang baik adalah makanan bagi perilaku bermoral. Pertemanan yang baik, kalian namita, silanang aharu. Oke, maka ketika Anda mau menjaga sila Anda pun harus mencari komunitas yang memang menjaga silanya, yang terbiasa apa namanya menjaga sila. Karena ini akan membawa Anda akan terpengaruh. Ya, kalau komunitasnya ya jahat ya, artinya tidak benar, Anda pun akan terpengaruh juga. Nah, ketika Anda adalah orang-orang yang memang mudah terpengaruh, Anda harus mengarahkan pertemanan Anda ke dalam komunitas yang baik, sehingga Anda akan menjadi apa namanya terpengaruh menjadi baik. Ya, tidak berteman ya. Di sini kita bisa pilih-pilih pertemanan yang memang sesuai dengan kapasitas kita. Sangat-sangat berpengaruh lingkungan ini.
Jangan asal berteman. Bisa kalau kita memang tidak mampu untuk membawa diri dengan baik ya. Ya kan? Kalau kita punya prinsip yang kuat, tidak masalah. Ya, mungkin ya teman yang tidak baik itu akan terpengaruh oleh kita akhirnya gitu kan. Ya pada akhirnya memang lingkungan akan mempengaruhi. Dia beruntung punya teman yang baik. Akhirnya dia terpengaruh jadi baik. Nah, kalau kitanya tidak kuat secara prinsip dalam kebaikannya, kita yang akan terpengaruh menjadi tidak baik. Ya, pertemanan yang baik adalah makanan bagi perilaku bermoral. Lalu pengendalian atas organ-organ indera adalah makanan bagi kehidupan selibat atau indria sangwaro. Pengendalian indera. Pengendalian indera. Lalu kejujuran adalah makanan bagi pertemanan. Ya. Jadi ketika kita punya teman jujur, tulus, pertemanan kita akan langgeng. Ya. Maka ketika ada orang teman kita yang tidak jujur, Anda harus memperhatikan ini. Ya, bisa dikatakan. Buat catatan. Karena kejujuran penting. Buddha juga mengatakan bahwa seorang yang berbohong, yang sering berbohong, tidak akan ada kejahatan yang tidak bisa dia tidak lakukan. Jadi semua kejahatan akan bisa dia lakukan kalau yang suka berbohong itu. Ya, Anda harus hati-hati. Harus membuat catatan ya. Ketika Anda punya teman yang sering berbohong dan suka berbohong. Ya. Lalu pelafalan adalah makanan bagi pembelajaran. Ya. Lalu yang kedelapan, kemauan untuk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan adalah makanan bagi kebijaksanaan. Mengerahkan diri dan refleksi adalah makanan bagi kualitas-kualitas baik, dan praktek yang benar adalah makanan bagi surga. Praktek yang benar. Sama pati. Pati saganang aharu. Ya, ini adalah ke-10 hal yang merupakan halangan, merupakan makanan bagi ke-10 hal yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, dan jarang diperoleh di dunia ini. Ya. Ini yang harus dilakukan ya oleh umat Buddha untuk memperoleh itu semua. Anda harus ingat ini ya. Di Sutta ini Buddha menjelaskan. Ya, inilah domainnya umat awam. Ya, karena semua mengharapkan itu. Dan itu juga jarang didapat. Artinya nyambung ke sebelumnya, dalam sutta yang sebelumnya, Itta Dhamma Sutta, lakukan yang memang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya mempraktekkan jalan yang mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Ya, Buddha memberikan jalannya. Loh, bagaimana dengan kilesa? Ya, kilesa lain hal, bisa dikatakan ya. Tapi ini yang harus Anda lakukan sebagai umat. Ini pun Buddha mengajarkan. Ini tidak kontroversi. Ketika Anda melakukannya dalam batasan-batasan normal, semuanya aman. Semua terkendali. Ya, semua terkendali. Itu yang harus Anda lakukan. Ketika semua terkendali, ya, semua masih aman. Memang tidak berlebihan atau tidak memaksakan diri. Ya, ketika semuanya terkendali, ketika semuanya dalam batasan-batasan wajar, ketika semua dalam batasan-batasan normal, tidak ada yang perlu ditakutkan atau dikhawatirkan. Ya, ya. Tapi bukan juga pembenaran ya, bisa dikatakan.
kita bisa paham mana yang pantas ya, mana yang tidak pantas, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai ya. Kita punya batasan-batasan itu kan. Nah itu. Hmm. Ya, jadi batasan itu yang tidak kita jadi abu-abu, kita jelas, oh ya, ini masih pantas, nggak masalah. Jangan bingung juga batasan mana pantas atau tidak pantas. Anda harus punya itu. Rasanya masih oke, ya sudah. Jangan bagaimana-bagaimana. Nah, ini hal-hal yang memang harus dilakukan. Ya, ini petunjuk di dalam sutta ini. Ya, jadi sekali lagi, ya lakukan yang memang harus dilakukan bagi Anda sebagai umat awam. Ini petunjuk dari Buddha. Petunjuk dari Buddha. Yang memang berlaku untuk umat awam. Ya, itu. Ya, semua ini sekali lagi bisa didapat, bisa dihasilkan, bisa diperoleh dengan kebajikan sesungguhnya. Eh, para bijaksana memuji kualitas-kualitas kebajikan yang mana dihasilkan melalui kewaspadaan. Artinya, para bijaksana memuji kewaspadaan dalam berbuat kebajikan. Nah, kata kuncinya adalah kebajikan. Ketika Anda menginginkan itu semua, Anda harus melakukan kebajikan. Nah, kebajikan yang seperti apa? Ya. Kebajikan yang memiliki kualitas. Yang muatan-muatan itu yang Bante sebutkan kemarin. Ya, yang Bante sebutkan kemarin, ada yang masih ingat? Sada, sila, caga, dan panya. Ya, muatan dari kebajikan itu harus punya sada, keyakinan, sila, kemoralan, caga, kedermawanan atau pelepasan, dan panya, kebijaksanaan. Dengan begitu, Anda akan bisa memperoleh apapun yang Anda inginkan sesungguhnya. Karena ketika ada kualitas-kualitas baik dalam kebajikan itu yang kurang, maka hasilnya pun akan kurang. Hasilnya pun akan menyesuaikan. Ya, hasilnya akan menyesuaikan. Nah, ini pun juga harus Anda lakukan untuk bisa menyeimbangkan atau bisa memaksimalkan kebajikan Anda, kualitas kebajikan Anda. Ya. Nah, di dalam Sumana Sutta, perbedaan kebajikan atau perbedaan hasil yang didapatkan oleh dua sahabat yang sama, tapi dengan kualitas kebajikan yang berbeda. Nah, Buddha menjelaskan ini di dalam Sumana Sutta ini. Jadi, memang bisa dikatakan ya hasil nggak akan ngebohongin, karma nggak akan ketukar, bisa dikatakan ya. Kalau mau dibilang ada uang, ada barang, itu kualitas ya harga yang nggak akan ngebohongin kualitas mau dikatakan. Nah, di dalam suta ini juga dikatakan seperti itu. Ya, di dalam suta ini Putri Sumana ya saat itu Buddha menetap di Cetawana ya di hutan di Taman Anatapindika ya. Lalu Putri Sumana bersama dengan 500 orang dayang-dayangnya mendatangi Sang Bagawa dan
dan duduk dan berkata kepada beliau. Ya, di sini Putri Sumana mengatakan, Bante, mungkin ada dua orang siswa Sang Bagawa yang setara dalam keyakinan, perilaku bermoral, dan kebijaksanaan. Artinya di sini, sadanya sama, silanya sama, sama sada, sama sila, sama panya. Ya. Tapi yang satu dermawan, sedangkan yang lainnya tidak. Eko dayako, eko adayako. Satunya dermawan, satunya enggak. Nah, dengan hancurnya jasmani setelah kematian, mereka berdua terlahir di alam tujuan yang baik, di alam surga. Karena kebajikan yang dilakukan ya jaga sila, lalu punya sada yang sama, punya panya yang sama. Mereka menyebabkan terlahir di alam surga. Misalnya terlahir di alam surga. Lalu apakah ada perbedaan antara mereka, Buddha, ketika mereka sama-sama menjadi dewa? Gitu. Apakah ada perbedaannya? Ya, Buddha mengatakan ada, Sumana. Ada. Yang dermawan setelah menjadi dewa akan mengungguli yang lainnya dalam 5 hal, yaitu umur kehidupan duniawi, umur kehidupan surgawi, kecantikan surgawi, kebahagiaan surgawi, keagungan surgawi, dan kekuasaan surgawi. Dibena ayuna, dibena wanena, dibena sukena, dibena yasena, dibena adipateyena. Nah, ayu, umur, ya, umurnya lebih panjang bagi yang komplit lah kualitasnya ya, yang paket komplit nih. Nah, yang paket komplit ya pasti lebih berkualitas dari umurnya lebih panjang ya. Terus warnanya, cantiknya, penampilannya lebih menarik, kecantikan kesurgawinya. Lalu sukanya, kebahagiaannya lebih banyak. Lalu yasenanya atau ya keagungannya. Makanya dengan keagungan dia jadi terkenal atau jadi banyak pengikut. Lebih besar, ya kan? Lalu kekuasaannya adipata, adipateya, kekuasaan surgawinya lebih besar, lebih luas. Ya, jadi kebajikan yang dilakukan dengan didukung oleh kualitas-kualitas kebajikan yang lain. Ya kan? Nah, ini yang harus juga Anda perhatikan ya. Nah, yang dermawan setelah menjadi dewa akan mengungguli yang lainnya dalam kelima hal ini. Artinya dana atau caga tadi. Lalu sila, ya kan? Lalu sada, lalu panya. Jadi 4 hal ini. Sada, sila, ya, caga, panya. Yang oke lah, semuanya sama, 3 ini dikatakan. Tapi yang satu kurang dermawan. Ya, yang satu dermawan, yang satu tidak. Pasti berbeda. Lalu berikutnya lagi. Kalau mereka setelah meninggal dari alam dewa jadi manusia, apakah masih ada kesenjangan atau perbedaan di antara mereka, Buddha?
Pasti ada, Sumana. Buddha katakan seperti itu. Pasti ada. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya, yang dermawan akan mengungguli yang lainnya dalam 5 hal. Umur kehidupan manusianya, kecantikan manusianya, kebahagiaan manusianya, kemasyhuran manusianya, dan kekuasaan manusianya. Ya. Dan yang dermawan itu akan sekali lagi unggul yang lainnya dalam kelima hal ini. Nah, makanya kualitas tidak akan bohong, bisa dikatakan ya. Dan semua harus disempurnakan, semua harus ditingkatkan dalam berbagai cara. Nah, makanya kalau Bante selalu katakan berbuat baik jangan asal-asalan gitu. Ya, banyak persiapan, banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah ini, ya artinya apa yang kita lakukan akan sebanding, akan berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan akan berbanding lurus dengan apa yang akan kita dapatkan. Ya. Ini jelas sekali konsistensinya Dhamma atau Buddha mengajarkan Dhamma itu sendiri. Ya. Umur kehidupan ya jadi lebih lebih panjang, ya lebih menarik, lebih rupawan, lebih bahagia, kemasyhuran manusianya juga lebih baik, ya lebih lebih termasyhur dan kekuasaan manusianya lebih besar. Nah, ini perbedaan kualitas. Jadi sekarang kita bisa bisa paham ya, kenapa balik lagi kita masing-masing berbeda ya. Manusianya sama, tapi yang didapatnya berbeda. Apa nih yang membedakan? Ternyata kualitas kebajikannya ya. Yang membedakan muatan kebajikannya itu yang membedakan. Nah, lalu setelah misalnya kedua orang ini meninggalkan keduniawian dan jadi petapa Buddha. Apakah ada perbedaan? Buddha katakan, ada, Sumana. Ya kan? Masih ada. Yang dermawan setelah meninggalkan keduniawian akan mengungguli yang lainnya dalam 5 hal. Tetap unggul. Ya, apa yang unggulnya? Ia biasanya mengenakan jubah yang telah secara khusus dipersembahkan kepadanya. Jarang mengenakan jubah yang tidak secara khusus dipersembahkan kepadanya. Ia biasanya memakan makanan yang telah secara khusus dipersembahkan kepadanya, jarang memakan makanan yang tidak secara khusus dipersembahkan kepadanya. Ia biasanya menempati tempat tinggal yang telah secara khusus dipersembahkan kepadanya, jarang menempati tempat tinggal yang tidak secara khusus dipersembahkan kepadanya. Ia biasanya menggunakan obat-obatan dan perlengkapan bagi yang sakit yang telah secara khusus dipersembahkan kepadanya, jarang menggunakan obat-obatan dan perlengkapan bagi yang sakit yang tidak secara khusus dipersembahkan kepadanya. Masih ada lagi teman-temannya para biku yang dengan mereka ia menetap biasanya memperlakukan dengan cara-cara yang menyenangkan melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Jarang dengan cara-cara yang tidak menyenangkan. Mereka biasanya memberikan kepadanya apa yang menyenangkan, jarang memberikan apa yang tidak menyenangkan. Nah, jadi memang ada istilah hoki teit funsu teji gitu ya. Hoki nomor satu, gitu kan. Kemahiran nomor dua. Orang hoki apa juga mau dikatakan aman deh. Ya kan, nah ini hoki dalam artian kebajikannya luar biasa gitu kan. Ya kan, kualitas kebajikannya luar biasa. Jadi mau apa juga enak pokoknya. Semuanya lancar bisa dikatakan. Nah itu. Bahkan
orang ketemu kita juga mau dibilang baik-baik saja loh. Happy-happy saja diperlakukan dengan baik semuanya. Sekali lagi maka kita yang harus mengkondisikan ini. Kebajikan kita harus kita perhatikan. Nah, yang dermawan setelah meninggalkan keduniaan akan mengungguli yang lainnya dalam kelima hal. Tetapi Bante, jika keduanya mencapai kearahatan, apakah masih ada kesenjangan atau perbedaan di antara mereka setelah mereka mencapai arahatan itu? Ya, Buddha mengatakan di sini, ketika mereka mencapai tingkatan arahat, aku nyatakan tidak ada perbedaan antara kebebasan yang satu dan kebebasan yang lain. Hanya setelah mencapai tingkatan arahat, kualitasnya sama. Selebihnya ada perbedaan. Tidak, ya kan? Ini luar biasa. Artinya kualitas dalam berbuat baik, ya, yang harus kita perhatikan, ya. Nah, kayaknya dikatakan acari yang Bante, abutang Bante, menakjubkan dan mengagumkan Bante. Ya, jadi jelas sekali perbedaannya. Inilah sebab dan akibatnya. Ya, inilah akhirnya kita bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Kita bisa mengerti ya perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, ketika dengan apa namanya penjelasan ini, oh pantaslah kalau dia seperti ini. Dulunya mungkin dia melakukan hal yang lebih baik dari kita. Jangan lihat sekarangnya ya. Jangan lihat sekarangnya. Dulunya dia punya bekal ini gitu. Ketika kita pun tahu ini ya, kita sekarang coba untuk ya mengkondisikan ini. Mengkondisikan artinya memang mempraktekkan jalan yang memang mengarah ke sana gitu kan. Nah itu kita perbaiki kualitas kebajikan kita, perbaiki muatannya, ya kan? Muatan-muatannya yang kita olah lagi, terus kita asah lagi, gitu kan? Sehingga kita bisa memaksimalkan kebajikan itu sendiri. Ya, orang misalnya berdana, sama-sama senyum, ketika berdana pasti beda itu muatannya itu. Yang satu senyumnya kemana gitu, ingat apa, yang satu senyumnya bagaimana gitu kan. Walaupun sama-sama senyum dia berdana gitu kan. Nah itu kualitas di dalamnya yang membedakan pada akhirnya. Hmm, itu jadi kita yang harus coba untuk ya memaksimalkan kondisi. Nah, jadi dikatakan sungguh seseorang memiliki alasan yang bagus untuk memberikan dana dan melakukan perbuatan-perbuatan berjasa. Karena perbuatan-perbuatan itu akan membantu jika ia meninggal, jika ia menjadi dewa, menjadi seorang manusia atau meninggalkan keduniawian. Demikianlah sumana, demikianlah sumana. Kata Buddha mengatakan seperti itu. Ya. Lalu Buddha menjelaskan sesungguhnya seseorang memiliki alasan yang bagus untuk memberikan dana dan melakukan perbuatan-perbuatan berjasa. Karena perbuatan-perbuatan itu akan membantu jika ia menjadi dewa dan menjadi seorang manusia atau meninggalkan kehidupan duniawi. Itulah apa yang dikatakan oleh Buddha. Ya, lalu Buddha melanjutkan lagi berkata, seperti halnya rembulan tanpa noda, bergerak di sepanjang lintasan di angkasa, cahayanya lebih cemerlang daripada semua bintang di dunia. Seorang yang memiliki keyakinan, Sado Purisa Pugalo, demikian pula seorang yang sempurna dalam perilaku bermoral, Sila Sampano,
lebih cemerlang karena kedermawanan, cagena atirocati, daripada semua orang kikir di dunia. Sabe macarino loke. Ya tapi megotanayang, seperti halnya awan hujan berpuncak 100, bergemuruh di dalam lingkaran halilintar. Wijumali satakaku, menurunkan hujan ke bumi. Talang nicanti purati, membanjiri dataran-dataran dan tanah rendah. Awi abiwasam wasundarang, yang bijaksana, yang sempurna dalam penglihatan. Ewam dasana sampano, ya sama Sambuddha Sawako, demikian pula siswa yang tercerahkan akan melampaui orang yang kikir, macaring adigan hati dalam 5 aspek pancatanehi pandito, yaitu ayuna yasasa cewa, umur kehidupan dan keagungan, wanena cak sukena cak, kecantikan dan kebahagiaan, dan sawe boga paribuho, memiliki kekayaan, dan setelah kematian bergembira di alam surga. Peca sage pamodati. Nah, jadi semua saling mengisi, bisa dikatakan. Nah, ketika kita juga dermawan, kita balik. Ketika kita dermawan, ketika kita sering berdana, tapi kita tidak punya sadar. Tapi juga kita tidak bermoral, tidak punya apanya. Berarti kebajikan kita juga tidak berkualitas. Ya enggak? Nah, kita balik. Ini kan contohnya berdana saja. Artinya ketika punya sada, ya kan, lalu bermoral dan punya panya, 3 kualitas. Tapi dia dermawan dan satu tidak dermawan. Kita dengan cara yang sama mengukur. Ketika ya dermawan tapi tidak jaga sila, bagaimana? Ketika dermawan tidak punya keyakinan, bagaimana? Ketika dermawan tidak punya panya, bagaimana? Dermawan punya sada tapi tidak bermoral, bagaimana? Nah, kombinasi ini akhirnya ada, variasi-variasi ini. Makanya sekali lagi, semua akhirnya tidak sama, ya kan? Kualitas-kualitas kebajikannya. Makanya jangan heran ya, ada orang yang kaya, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang baik, kaya, ada orang yang biasa-biasa saja tapi kaya, ada orang yang jelek, kaya, gitu kan. Bisa di variasinya gitu kan. Ada orang yang misalnya miskin terkenal, ada orang yang kaya tidak terkenal. Nah, sekali lagi karena kualitas-kualitas kebajikan itulah yang membedakan. Ini harus Anda ketahui, harus Anda pelajari, dan ini yang harus Anda lakukan sebagai umat awam untuk menyempurnakan, untuk meningkatkan kualitas kebajikan Anda. Ya, bertahap ya. Mulailah dari mana Anda berada. Lagi, terus. Sampai kualitas-kualitas itu secara alamiah menjadi kuat dalam batin Anda. Sehingga ketika Anda melakukan kebajikan apapun, kebajikan Anda akan bernilai. Bagi para peserta retret online ini, Anda punya potensi itu. Ya kan? Anda punya potensi itu. Walaupun hanya mungkin beberapa hari, 1-2 hari. Itu pun kalau Anda paham. Kalau nggak paham juga sama juga. Tapi oke lah, bisa dikatakan. Ya kan, Anda berbuat baik, ya meditasi yang bisa meningkatkan kebijaksanaan dengan sila Anda. Ya kan, diimbangin oleh sila. Ya kan, kayaknya.
saling mengisi. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana mengisi kebajikan-kebajikan dengan kualitas-kualitas baik yang lain. Ini yang harus dilakukan oleh umat awam ketika Anda mau mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, apa yang dimaui, yang jarang didapat di dunia ini. Menarik ya. Di sana. Jadi balik lagi kita olah sendiri ya. Ya kita nggak usah lah nggak lihat orang lain lah, bisa dikatakan. Jadi kita bisa lebih paham. Oh iya. Kita lebih kepada apa namanya introspeksi ke dalam, bisa dikatakan. Dengan begitu kita yang akan membangun kualitas diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, petunjuknya seperti itu ya di sutta ini. Nah, ada petunjuk dari yang lainnya lagi. Ya, kurang lebih sama tapi dengan cara yang berbeda. Oke, di sini dikatakan ini Bante belum masuk ke Abhidhamma ini. Kalau ke Abhidhamma, aduh kita mungkin pikir-pikir kebajikan saya bagaimana ya selama ini. ya, ya, makanya PR-nya banyak ya makanya ya. Perlu di apa namanya diimprove gitu kan. Nah, bisa dikatakan yang perlu diimprove itu ternyata luar biasa. Nah, ya, di sini dikatakan bahwa di sutta ini jelaskan bahwa jika seseorang membuat suatu aspirasi untuk terlahir kembali di suatu alam tertentu setelah berdana, aspirasi ini akan terpenuhi jika ia adalah seorang yang bermoral, namun tidak sebaliknya. Jadi dengan berdana, dengan sila yang murni, apapun akan Anda bisa dapatkan. Anda mau lahir dimanapun dikatakan di dalam sutta ini. Artinya berbuat baik tapi dengan didorong oleh kualitas baik yang lain. Ya. Nah, dikatakan di dalam Danupapati Sutta Anguttara Nikaya. Ada 8 jenis kelahiran karena memberi. Ya, apakah 8 ini? Di sini seorang memberi pemberian kepada seorang patapa dan seorang brahmana. Makanan, minuman, pakaian, kendaraan, kalung, bunga, wewangian, dan salep, tempat tidur, tempat tinggal, dan cahaya. Ya, cahaya di sini bisa lilin, lampu, dan sebagainya. Dan lalu apapun yang ia berikan, ia mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Ya, semoga saya begini, begitu, semoga ini, itu, gitu kan. Nah, mengharapkan balasannya nih. Nah, ayo siapa nih? Lalu dia melihat para katiya kaya, brahmana kaya, atau perumah tangga kaya memiliki dan menikmati kelima objek kenikmatan indera. Ya, ia berpikir, oh, setelah hancurnya jasmani, setelah kematian, semoga aku terlahir kembali dalam kumpulan para katiya kaya, para brahmana kaya, atau para perumah tangga kaya. Dia mengarahkan pikirannya pada hal itu, ya, memusatkannya pada hal tersebut dan mengembangkan kondisi pikiran ini. Ya, aspirasinya itu yang ditekadkan pada apa yang rendah, tidak dikembangkan lebih tinggi, mengarah pada kelahiran di sana, kembali di sana. Ya, artinya di sini dikembangkan lebih, artinya ya untuk mau menjadi sesuatu lagi yang mengharapkan sesuatu, ya balasannya yaitu sesuatu hal yang rendah sesungguhnya. Tapi
Ya, karena aspirasinya itu bisa mengarah pada kelahiran kembali di sana. Nah, dengan hancurnya jasmani setelah kematian, dia terlahir kembali dalam kumpulan para Katya kaya, para Brahmana kaya, dengan catatan bahwa itu adalah untuk seseorang yang bermoral. Ya, aku katakan bukan untuk seorang yang tidak bermoral. Harapan dari seorang yang bermoral terpenuhi karena kemurniannya, yang punya sila. Ya, yang orang baik, ya punya sila juga akhirnya dia akan jadi orang baik. Tancako silawato wadamino dusilasa. Ijati bikawe silawato ceto panidi wisudata. Ya, inilah supportnya. Kualitas kebajikan yang lain ketika kita berbuat baik. Dengan sila yang murni kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Ya, kalau udah tahu begini, nibbana sapacayo hotu. Nah, idame silang nibbana sapacayo hotu. Idame punya nibbana sapacayo hotu. Tapi ya praktek sila dengan benar. Ya, praktek sila Anda dengan benar. Menjadi orang baik. Dengan didukung oleh sila yang murni. Bisa dikatakan sila yang baik. Begitu juga berikutnya, ya, tadi kan rendah bisa dikatakan. Karena dia yang case pertama, dia menginginkan terlahir lagi sebagai seorang Brahmana, terlahir lagi di alam manusia yang kaya raya gitu kan, di derajat yang lebih tinggi gitu. Nah ini yang kedua, dia mau terlahir di alam dewa dengan cara yang sama, memberi, terus dia beraspirasi, ya, dan mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Dan dia mendengar bahwa para dewa, empat raja dewa berumur panjang, rupawan, dan berkelimpahan kebahagiaan. Dia berpikir, oh, setelah meninggal, setelah kematian, saya mau terlahir dalam kumpulan para dewa yang dipimpin oleh empat raja dewa. Ia mengarahkan pikirannya pada hal ini, memusatkannya pada hal ini, dan mengembangkan kondisi pikiran ini. Aspirasinya itu yang ditekadkan pada apa yang rendah, tidak dikembangkan lebih tinggi, mengarah pada kelahiran kembali di sana. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia terlahir kembali dalam kumpulan para dewa yang dipimpin oleh empat raja dewa. Dan itu adalah, sekali lagi, untuk orang yang bermoral, bukan untuk seorang yang tidak bermoral. Tancako silawato wadamino dusilasa. Harapan dari seorang yang bermoral terpenuhi karena kemurniannya. Sekali lagi, ya, masih ada harapan kan? Yang penting moralitas Anda jaga. Dengan baik. Jangan ragu, jaga sila. Banyak manfaatnya. Ya enggak? Sesuatu yang mulia. Ya kan, Bante sudah menjelaskan bagaimana bahwa value atau nilai pelaksanaan dari pelaksanaan sila itu sungguh sangat luar biasa manfaatnya bagi tata ringga makhluk hidup. Ketika kita melaksanakan sila itu dengan benar. Ya, Bante sudah banyak menjelaskan itu. Sudah sering kali. Mungkin udah ada yang bosan juga penjelasan Bante. Karena Bante senang menjelaskan itu. Karena bermanfaat sekali. Praktek sila dengan benar. Bukan bukan artinya menjaga sila dengan baik ya, dengan penuh kewaspadaan. Ya mungkin Bante tambahin, praktekkan sila dengan benar. Karena
Sekali lagi, supaya esensi pelaksanaan sila itu Anda mengerti, gitu, ya kan? Karena dengan melaksanakan sila kan Anda akan memberikan rasa aman, nyaman, rasa bahagia bagi tak terhingga makhluk, karena Anda tidak membunuh mereka, karena Anda tidak mencuri barang mereka, karena Anda tidak misalnya melakukan perselingkuhan, ya, karena Anda tidak membohongi mereka, karena Anda tidak istilahnya mabuk-mabukan dan yang bisa menyebabkan pelanggaran-pelanggaran sila tersebut. Ya, Anda memberikan kenyamanan itu, rasa terbebas. Nah, itu pelaksanaan sila sesungguhnya. Artinya dengan tanpa disadari secara langsung atau tidak langsung, Anda memperkuat meta Anda. Ya, meta, karuna, mudita Anda akan terbentuk secara alaminya. Itu praktek sila yang benar, ya kan? Karena Anda memberikan rasa aman, nyaman, happy, bahagia bagi tak terhingga makhluk. Sehingga siapapun makhluknya, siapapun dia, dekat-dekat Anda akan aman, nyaman. Karena Anda nggak akan bunuh mereka, karena barangnya nggak akan Anda curi. Dan lain-lainnya. Anda bisa bayangkan kan, manfaatnya luar biasa. Di Sutta itu dikatakan, tak terhingga makhluk bisa mendapatkan manfaat dari pelaksanaan kila kita. Tak terhingga loh. Ya, ya sering sih Bante kasih contoh. Kita berandai-andai saja. Kalau semua makhluk pada saat ini, ketika kita melaksanakan sila, kumpul sama kita. Mereka aman, mereka nyaman, mereka happy. Luar biasa kan? Itu manfaatnya. Artinya, hidup kita yang menjaga sila bernilai. Karena apa? Bermanfaat bagi tak terhingga banyak makhluk. Walaupun kita seperti diam saja, nothing to do. Ya kan? Kita seperti seolah-olah nggak melakukan apa-apa. Tapi karena niat kita untuk menjaga sila dengan benar, semua dapat manfaat. Itu manfaat yang lain dari sudut pandangnya, dari pelaksanaan sila. Akibatnya, nih, yang tadi. Luar biasa kan value-nya kan. Ketika Anda berbuat baik didukung oleh pelaksanaan sila Anda, berlipat-lipat kebajikan Anda, nilainya. Wow. Jadi apa yang Anda perjuangkan ada hasilnya nih. Ini bisa dikatakan pantas. Makanya ini pantas untuk diperjuangkan pelaksanaan sila ini. Atau kualitas-kualitas baik yang lain pantas untuk diperjuangkan, diperkuat. Karena begitu bermanfaat nilainya. Anda siap memperkuatnya? Harus dong. Nah, kalau Anda umat Buddha ya, kan kan ini yang harus dilakukan oleh umat Buddha gitu kan. Hmm, pilihan ini gitu kan. Pilihan yang terbaik, kualitas yang terbaik gitu. Ya. Dengan cara yang sama dia, dengan cara yang sama ini kan alam empat raja dewa. Ya, terus alam raja Tawatimsa, dewa Tawatimsa dikatakan. Nah, ini kan tadi kan Catumarajika, ya kan? Nah, alam empat raja dewa itu kan Catumarajika. Lalu di sini juga ya alam Tawatimsa, Yama dewa, Tusita dewa, Nimanarati dewa, Paranimita Wasawati dewa, yang mana mereka unggul ya dalam empat hal bisa dikatakan. Misalnya ya alam dewa itu lebih unggul
kecantikannya, umurnya, usianya, usianya. Nah itu balik lagi semua bisa didapatkan, bisa dikatakan di atas ini, yang lebih tinggi bisa dikatakan ya. Nah, jadi apapun bisa sekali lagi didapatkan ya ketika didukung oleh kualitas kebajikan yang lain. Sekali lagi. Ya. Jadi Anda pun harus bersemangat ya, selain Anda berbuat baik, Anda pun kita pun harus bersemangat untuk meningkatkan kualitas baik yang ada di dalam diri kita. Karena itu investasi yang besar. Hmm, kita berinvestasi nih kalau kita mau bicara bahasa investasi ya. Ada orang kata investasi kemana? Kepala ke atas atau dada ke atas. Sekarang ini tepatnya apa nih investasi ini nih? Hati ya, investasi kebaikan. Mungkin apa? Dada ke dalam. Hmm, investasi kebaikan. Dengan apa? Mengumpulkan kualitas-kualitas baik itu sendiri. Kita harus bisa. Ya, satu suta lagi deh Bante jelaskan. Biar lebih dapat gambaran yang lebih utuh ya. Enggak. Bagaimana apa namanya hal-hal tersebut atau kebaikan-kebaikan yang didukung oleh kualitas-kualitas baik itu memberikan hasil dalam perbuatan baik atau dalam kehidupan kita dimanapun itu. Ya. Di sini korelasinya antara kualitas kebaikan berdana didukung oleh moralitas, sila, dan juga meditasi. Ya. Menurut Sutta ini, dalam Anguttara Nikaya 836 ini, jika seseorang berlatih berdana dan moralitasnya sangat terbatas, dan ia tidak mengetahui tentang meditasi, maka ia akan memperoleh kelahiran yang tidak menguntungkan di alam manusia. Hmm. Waduh, gimana nih Bante? Seseorang yang melakukan kebajikan seperti berdana dan hanya moralitasnya yang dapat diandalkan, namun sama sekali tidak paham tentang meditasi, maka ia akan memperoleh kelahiran yang menguntungkan di alam manusia. Namun bagi mereka yang berpraktek berdana dan dengan moralitas yang sangat tinggi tanpa pengetahuan tentang meditasi akan memperoleh kelahiran di salah satu alam surgawi yang tadi Bante jelaskan. Mereka akan melebihi makhluk surgawi lainnya dalam hal usia, kecantikan, kesenangan, ketenaran, dan 5 jalinan kenikmatan indera. Ya, ini salah satu lagi referensi yang harus Anda lakukan ya untuk meningkatkan kualitas-kualitas kebajikan itu sendiri. Apa? Nah, ini dia. Jelas ya ini Bante ya. Ya. Nah, para biku ada 3 landasan aktivitas berjasa atau punya kiryawatu. Apakah 3 ini? Punya kiryawatu, silamaya, punya dana maya, punya kiryawatu, silamaya punya kiryawatu, bawana maya punya kiryawatu. Jadi ya kebajikan berdana, kebajikan karena pelaksanaan sila, dan kebajikan karena bermeditasi. Nah, di sini karena penjelasan-penjelasan ini ya ada yang beranggapan memang dari semua kebajikan bermeditasi kebajikan yang tertinggi. Ya, ya. Dana lebih rendah dibandingkan sila. Sila lebih rendah dibandingkan meditasi dari sisi nilai kebajikan. Ya. Nah, makanya ya meditasi lebih unggul dari sila, sila lebih unggul dari bedana.
Karena asumsi ini ada yang berpendapat, ya sudahlah, saya mah hanya mau bermeditasi saja. Ya, karena meditasi yang paling unggul, saya nggak perlulah saya berdana. Ya kan, nggak perlulah saya menjaga sila itu rendah semuanya. Ada yang seperti itu. Ya, jadi saya hanya mau meditasi saja, saya nggak mau ngapa-ngapain lagi. Kata Buddha mengatakan itu yang penting. Nah, ada asumsi seperti itu. Padahal kalau mereka melakukan kombinasi sangat baik. Nah, Sutta ini mengajarkan kita bagaimana mengkombinasikan kualitas kebajikan itu sendiri. Ya, betul meditasi ada yang terbaik. Tapi apakah setiap saat Anda bermeditasi? Pertanyaan berikutnya kan. Ketika Anda nggak mau meditasi, Anda nggak mau berdana, nah, Anda nggak mau jaga sila, kira-kira. Nah, yang pertama, di sini para biku, seseorang telah mempraktekkan landasan aktivitas berjasa yang terdapat dalam memberi. Artinya mereka berdana dalam jangkauan terbatas. Ya, ia telah mempraktekkan landasan berjasa dalam perilaku bermoral, menjaga sila juga dalam jangkauan terbatas. Tapi ia tidak melakukan ya meditasi. Artinya berdananya juga terbatas. Jaga silanya juga terbatas. Sering mungkin berdana tapi terbatas, bisa dikatakan. Dia melakukan berdana terbatas, silanya juga kadang-kadang lakuin sila, kadang-kadang enggak. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau ingat ya jaga sila, kalau enggak ingat gitu ya, terbatas, semuanya terbatas pokoknya. Dan juga mereka enggak meditasi. Hmm. Lalu dijelaskan di sini, setelah hancurnya jasmani, setelah kematian, ia terlahir kembali di antara manusia dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Ya berdana, iya, tapi ya terbatas. Jaga sila juga iya. Kadang iya, kadang enggak gitu. Dan tidak bermeditasi. Setelah meninggal, terlahir kembali, ya di alam manusia. Tapi dalam kondisi yang kurang menguntungkan. So kaya sa beda parang marana manusia do bajang upapajat. Lalu kombinasi berikutnya, ya seseorang berdana dalam jangkauan yang menengah. Ya, dana mayang punya kiryawatu mataso katang hoti eka casa. Sila mayang punya kiryawatu mataso katang hoti bawana mayang punya kiryawatu na bisa boti. Dia berdana, sering berdana dalam levelan menengah. Lalu juga menjaga sila dalam levelan menengah. Tapi tidak melakukan meditasi. Ya, tidak melakukan meditasi. Ya, setelah hancurnya jasmani, setelah kematian, ia terlahir kembali di antara manusia dalam kondisi yang menguntungkan. Karena ya silanya yang mensupport. Ya, berdana dalam levelan menengah, niaga sila juga dalam levelan menengah. Lalu yang variasinya yang lain, seorang yang telah mempraktekkan eh, berdana dalam jangkauan luas, ya, lalu juga eh, menjaga sila juga dalam jangkauan yang luas, tapi tidak melakukan meditasi, ya, dan silanya bisa dikatakan mantap. Nah, dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia terlahir kembali di antara para dewa yang dipimpin oleh 4 raja dewa. Catu Maharajika. Di sana, 4 raja dewa itu unggul dalam 10 hal dewa yang lainnya. Jadi di antara 4 raja dewa ya. Karena balik lagi, yang terlahir di antara para raja dewa
Yaitu unggul dalam berdana dan dalam praktek menjaga sila melampaui para dewa yang lain. Ya, jadi unggul dalam ya umur kehidupan, keindahan, kebahagiaan, keagungan, kekuasaan dalam bentuk-bentuk suara-suara, bebauan, rasa kecapan dan objek-objek sentuhan surgawi. Unggulnya. Ya. Nah, jadi balik lagi kualitasnya akhirnya ke sana. Nah, berikutnya seorang yang lainnya mempraktekkan berdana ya, dalam jangkauan luas, lalu perilaku moralnya juga tinggi, tapi ya tidak melakukan landasan berjasa dalam aktivitas pengembangan meditasi. Ya, setelah meninggal, dia terlahir kembali di antara para dewa Tawatimsa. Balik lagi, lebih tinggi lagi. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ya, semua sama lah polanya ya, kira-kira. Jadi satu kebajikan dengan kebajikan yang lain itu saling mendukung ya, saling mensupport untuk menghasilkan kualitas kebajikan yang lain. Ya, kualitas kebajikan yang lain. Nah, ketika Anda menginginkan apa yang Anda inginkan tercapai, rasanya Anda sudah tahu ya apa yang harus Anda lakukan. Ya kan? Sorry. Rasanya semuanya sama. Menarik ya? Inilah yang harus Anda lakukan ya sebagai perumah tangga untuk mencapai apa yang diinginkan, untuk mencapai apa yang diharapkan dan menyenangkan, membahagiakan dan yang jarang diperoleh. Selain berbuat baik, Anda juga harus memperhatikan kualitas-kualitas baik yang ada dalam diri Anda untuk ditingkatkan. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam perbuatan baik itu sendiri. Sekali lagi. Dan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, Buddha juga menjelaskan, Anda harus mempraktekkan jalan yang mengarah pada pencapaian kondisi tersebut. Bukan hanya sekedar berdoa saja atau beraspirasi saja. Sekali lagi. Jelas sekali. Nggak perlu kita berdoa. Nggak perlu kita hasilnya bagaimana. Lakukan hal-hal yang memang mengarah kepada kondisi-kondisi tersebut. Praktekkan. Bukan hanya dengan harapan-harapan saja. Semoga saya sehat, semoga saya panjang umur, semoga saya cantik, semoga. Kalau Anda nggak melakukannya, melakukan apa yang memang mengarah ke sana. Nah, ya. Jadi Anda sudah tahu ya, apa yang harus dilakukan oleh umat Buddha nah, sebagai umat awam dalam kondisi ini. Ya, ya, silakan. Anda rangkum lagi ya. Penjelasan Bante dari part 1, part 2. Petunjuk yang sangat menarik. Nah, ini adalah yang Buddha ajarkan di sutta ini. Kalau Anda bisa eksplor sutta, Anda akan mendapatkan banyak jawaban sesungguhnya. Buddha mengatur nggak cuma biku saja. Buddha juga mengatur bagaimana umat awam, kehidupan umat awam diatur bagaimana baiknya. Sehingga Anda bisa memaksimalkan kehidupan rumah tangga Anda. Ya, kematangan spiritual seseorang akan bertahap, berproses. Ya.
Tapi ketika mengarah ke sana pun ya Buddha pun ada penjelasannya bagaimana ketika udah siap. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi lakukan yang memang harus Anda lakukan. Jangan lakukan yang memang harus tidak Anda lakukan. Ya, untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Ya, kira-kira dari Bante untuk selama Dhamma malam ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang Bante sampaikan memperjelas ya, menambah wawasan Anda dan memperjelas bagi Anda semua apa yang harus kita lakukan sebagai umat awam untuk mencapai apa yang kita inginkan, terutama ya terbebas dari penderitaan. Semoga menginspirasi Anda untuk praktek dhamma lebih baik lagi, menambah kualitas kebaikan atau kualitas batin sendiri yang akan membantu pada akhirnya untuk pembebasan atau terbebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.